Shalom saudara, selamat pagi semua. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi kita naikkan ucapan syukur kita. Puji syukur Tuhan buat hari yang baru yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Amen. Kau Allah yang selalu dan selalu membuat setiap kami terkagum Tuhan. Akan kebaikan-Mu, akan cara-Mu Tuhan mencintai setiap kami. Sungguh Tuhan, kami terkagum Bapa. Oh haleluya Yesus. Hidupku di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Beri kemuliaan buat Allah kita yang hidup. Katakan kagum. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
hari ini kita percaya Yes. Tuhan kita yang sama. Ya. 2000 tahun yang lalu Dia sudah membayar segala dosa dan kutuk kita. Tuhan yang sama, Yes. yang mempunyai kekuatan, Dia akan membela. Amin. Pagi hari ini, mari bangun imanmu tuh di atas dasar yang teguh. Tuhan berkata, walaupun engkau belum melihat, Ya Yesus. walaupun engkau belum melihat, Ya. percayalah, bangun imanmu. Apa yang kau tabur, walau itu dengan cucuran air mata, Oh Tuhan Yesus. Ya. engkau yang datang dengan sakitmu akan disembuhkan. Amin Tuhan. Amin. Percayalah, Dia Allah yang kuat, Yes Tuhan Yesus. Dia Allah penyembuh, Yes. Allah pembebas, Amin. Amin Tuhan. Allah pelepas, dan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Dia masih ada bersama-sama Yes. dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan iman, walaupun kita belum melihat, Oh dengan iman kita katakan, tak terbatas Tuhan kuasa-Mu. Walaupun belum melihat, walaupun belum ada jalan keluar dari masalahmu, percaya dengan iman. Mari kita bangun iman kita. Tak terbatas kuasa-Mu, ya Tuhan. Tak dengan cara apapun Tuhan, Kau bisa, Engkau sanggup Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Yang rindu kuasa Tuhan bekerja, angkat tanganmu, terima dengan iman. Yes, kami percaya Tuhan. Di semua musim hidup kami Tuhan. Dengan iman katakan tak terbatas. Kami terima dengan iman Tuhan janji-Mu. Walaupun kami belum melihat Tuhan,
percaya Tuhan, Ya. Engkau yang bisa kami andalkan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima Tuhan kemenangan yang sejati Tuhan Amin. bersama dengan Engkau. Yesus. Kami akan Tuhan naik dan bukan turun. Yes. Kami Amin. percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami lebih lagi Tuhan. Kami ingin bersorak Tuhan karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, kemenangan sejati sudah ada di tangan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu Tuhan Yesus Allah kami, hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita dong. Haleluya. Haleluya. Amin. Siapa percaya hari ini akan terima berkat yang lebih dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Boleh lambaikan tangan. Amin. Tuhan kita hebat. Amin. Yes. Katakan kanan kiri depan belakang. Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya Yesus. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menundukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidup. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap bumi jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Sama-sama dengan iman katakan, ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Amin. Tuhan Yesus sanggup, amin. Amin. Dia hebat, amin. Dia akan mengubah ratap kita menjadi tarian, amin. Mari kita lebih lagi di dalam Tuhan. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Denganmu Tuhan, kami sanggup. Yes. Haleluya.
berjalan bersama Tuhan Amin. tidak akan pernah mengecewakan. Yes. Hasil golnya sudah pasti saudara. Kemenangan di tangan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Oh haleluya Tuhan. Bapak, rindu kami Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan, kuasailah setiap kami. Karena di dalam kelemahan setiap kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna Bapa. Yes. Walaupun Tuhan, banyak sekali Tuhan tantangan dalam hidup kami. Tapi kami Tuhan mau tetapkan hati kami Tuhan. Percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mukjizat Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Dengan iman kami katakan Tuhan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan. Kami percaya Tuhan.
Kami yakin Tuhan dengan iman Bapa. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Percaya dengan iman. Ku yakin dan percaya. Yes Lord. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya. Ya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Dengan iman kami katakan Tuhan. Ku yakin dan percaya. Yes. Kau sanggup mengubah malam menjadi dalam nama Yesus. Ku yakin dan percaya. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup. Kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah. Dengan iman katakan. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami aminkan. Haleluya. Iman kami. Kita percaya kami pada Tuhan Yesus. Berkat. Berkat dalam hidup kami. Amin. 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 Yesus. Amin. Kau sanggup Tuhan Yes. mengubahkan Ya Tuhan. segala keadaan Tuhan. Sungguh Tuhan. Yang mustahil bagi kami. Ya. Itu yang mungkin terjadi Tuhan. Amin. Engkau jamah, Engkau ubahkan Tuhan. Seperti mudahnya Engkau membalikan telapak tangan Tuhan. Oh Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau membalikan keadaan kami Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan. Hari demi hari ke depan, janji-Mu ya dan amin dalam kami Tuhan. Amin. Kau sanggup mengubah Tuhan. Beban menjadi berkat. Amin. Kau sanggup mengubah Tuhan. Kutuk menjadi berkat Bapa Ya, dalam hidup Tuhan kami. Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan seminggu lalu. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Hari-hari ke depan Bapa. Amin. Dan kembali Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan Bapa. Inilah setiap hati dan rindu kami Tuhan. Kau yang tahu Tuhan, Kau yang berkati dan kami percaya Tuhan. Kami juga akan memberkati Tuhan setiap pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui Tuhan persembahan kami. Banyak juga Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Amin. nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang kepada jemaat, bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan, silakan.
dimenangkan. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and Bersyukur buat and it will come back to you. When you give Firman Tuhan, kita buka hati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Boleh semakin mengerjakan hidup kami. Inilah kami, ubahlah kami supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar suara-Mu. Haleluya, amin. Hari ini saudaraku, kita meneruskan kisah Yakub dan hari ini adalah bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya, khususnya anak yang kedua dan ketiga, yaitu Simeon dan Lewi. Kita mau melanjutkan, hari ini judulnya kutuk jadi berkat, ya. Jangan berkat jadi kutuk, amin. Tapi biar kutuk jadi berkat. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara, kita akan belajar dari kisah Simeon dan Lewi. Kita buka slide kita berikutnya. Semoga saudara bisa baca di depan. Kita baca ayat ini, ada 3 ayat yang kita baca sekarang sama-sama ya. 1, 2, 3. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahanlah mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Ayat 49 ayat 7 berikutnya. 1, 2, 3. Terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Inilah nubuat dan berkat yang Yakub katakan kepada anak kedua dan ketiga. Kita melihat ada masalah, ya. Apa yang Yakub ungkapkan di awal sini, bahwa mereka punya senjata yaitu alat kekerasan. Ya, makanya Yakub bilang, aduh jangan kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang Yakub tidak suka terhadap Simeon dan Lewi ini, saudaraku. Sebab katanya dalam kemarahan mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraan, apa keangkaraan? Kejahatan. Ya. Dan dalam kejahatannya mereka telah memotong urat keting lembu. Apa urat keting? Urat keting itu ada otot di atas tumit. Nah, ya, ada otot di atas tumit lembu, ya itu dipotong sama mereka, saudaraku. Ya, apa yang terjadi sesungguhnya kita dulu ingat ya, apa yang merupakan kelakuan yang sangat bengis dari Simeon dan Lewi adalah mereka membunuh Sikem, ya, seorang pangeran karena memperkosa adik mereka Dina. Dibunuhnya Sikem, ayahnya, ya, raja dan semua laki-laki yang ada di
kota itu. Nggak tahu jumlahnya berapa, banyak sekali. Sampai itu katanya lembu-lembu aja ya, otot di atas kakinya itu semua ya dipedangin ya. Akhirnya kalau dipedangin gitu saudaraku, ototnya putus tuh pasti semua lumpuh. Lumbu-lumbu itu akan lumpuh, nggak bisa lagi berjalan, ya nggak bisa lagi membajak ya ladang atau sawah mereka, saudara-saudara, betul-betul dilumpuhkan. Jadi itulah kejahatan yang Simeon dan Lewi lakukan, sehingga ayahnya pun tidak mau berkumpul dengan mereka, bermufakat dengan mereka, karena sangat mengerikan, sangat bengis. Kemarahannya itu sangatlah bengis ya. Marahnya keras, berangnya bengis. Nah, ini yang terjadi sehingga kalimat terakhir yang diungkapkan oleh ayah kepada anak-anak ini adalah, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kan kalau pesan-pesan terakhir ya, itu pasti ada pembagian waris. Nah, ya. Jadi apa yang dikatakan soal waris Simeon dan Lewi, ternyata lewat perkataan bapaknya ini, kepada mereka tidaklah diberikan waris yang khusus. Misalnya tanah daerah mana buat kamu Simeon, tanah daerah mana buat kamu Lewi. Tidak. Oleh karena kebengisan dan kejahatan mereka, ayahnya hanya mengatakan, aku akan membagi-bagikan kamu di antara anak-anak Yakub. Aku akan menyerahkan kamu di antara anak-anak Israel. Jadi tidak mendapatkan satu daerah yang khusus sebagaimana anak-anak yang lain. Itulah yang dikatakan untuk kedua anak yang bengis dan yang jahat ini kelakuannya ya. Jadi saudaraku, berkatnya amat sangat terbatas. Turun dari haknya yang seharusnya. Ya. Lalu kita lanjut. Ya. Jadi perkataan nubuat untuk Simeon dan Lewi. Yang pertama adalah tidak menerima berkat yang khusus karena kekejaman mereka. Ya. Dan yang kedua pelajarannya buat kita adalah kita tidak boleh ya punya hati sampai punya kelakuan dan mengucapkan amarah dengan sembarangan. Kenapa mereka sampai membunuh? Karena marahnya itu saudaraku luar biasa, mendidih begitu ya, sehingga mereka habiskan itu setiap laki-laki ya. Jadi ayat firman Tuhan hari ini dan menjadi renungan kita 1 minggu ke depan, bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Ya contohnya itu yang paling ekstrim tuh ya, ekstrim sekali. Contoh yang Alkitab tunjukkan kepada kita betapa kemarahan mereka, walaupun mereka punya alasan untuk marah. Mereka punya alasan untuk marah, adik, cewek satu-satunya, Dina, diperkosa oleh seorang dari bangsa yang lain. Bangsa asing. Jadi sebetulnya punya alasan buat marah. Ya, tapi sudah menjadi satu amarah yang bengis. Ya, yang luar biasa mengerjakan kejahatan. Saudara ya kita juga kalau tidak berwaspada, banyak orang juga ya nggak usah jauh-jauh di kota Tangerang atau di Banten ini, se-Indonesia. Contoh-contoh bagaimana orang marah dan bisa sampai bengis. Orang marah bisa kejahatannya begitu rupa. Ya kita udah dengar kan bagaimana orang tua bisa bunuh anak. Anak bisa bunuh orang tua. Anak bisa bunuh kakek nenek.
bisa bunuh tetangga dan macam-macam. Itu oleh karena adanya amarah, saudaraku. Makanya amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ini supaya menjadi satu peringatan buat kita semua. Ya, mama-mama suka marah sama anak. Ada kan peristiwanya, ya. Jadi anak itu sampai disakiti, ya. Anak itu sampai menderita luar biasa, tubuhnya lebam-lebam dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai meninggal oleh karena dipukulin. Bahkan ada bapak-bapak, ya, jengkel sama anak, dibanting anaknya, mati. Ya. Nah, yang seperti itu kejadian-kejadian yang sangat jelas, ya. Kenapa sampai begitu? Apa bapak nggak sayang sama anak? Apa mama nggak sayang sama anak? Ya pastinya sayang, tapi ada sesuatu yang terjadi sehingga amarahnya itu diluaskan, dibiarkan menyala-nyala. Dan akibatnya sangatlah fatal. Ini menjadi peringatan buat kita semua, ya, suami, istri, anak-anak. Ya, bisa anak sampai menyakiti orang tua. Kalau anaknya udah gede, ya, anak udah gede tenaganya besar. Ya, bagaimana hubungan anak sama orang tua? Kok anak bisa mukul orang tua? Bagaimana? Apa yang terjadi sehingga orang tua pun bisa menyiksa anak? Ya mungkin gak sampai mukul. Saya sih ada marah kecil-kecilan misalnya, saudara berkata begitu. Saya sih gak sampai lah mukul anak. Tapi mulut ini loh, ya, kata-kata kita itu, saudaraku, bisa lebih daripada memukul anak. Betul? Sakitnya itu bisa lebih dari kita memukul anak. Kata-kata yang tidak dijaga, ya, kata-kata yang sembarangan aja kita ucapkan saking marah, itu bisa menyakiti anak, menyakiti pasangan lebih daripada kita memukul dia. Betul, saudara-saudara? Hati-hati. Jangan bilang, saya emang gak sampai mukul. Kata-kata kita itu suka lebih jahat daripada kita memukul. Nah, di sini kita betul-betul diingatkan Tuhan. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi amarah itu bukan penyakit, melainkan gejala penyakit. Akar marah adalah ego. Egonya tercoel, egonya tersakiti, egonya. Jadi amarah itu gejala aja. Jadi kalau orang sering marah-marah, ada sesuatu dengan egonya. Ya, betul? Jadi akar marah itu persoalannya ego, persoalan diri. Berakhirnya amarah tergantung pada berapa banyak ego kita dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau ego kita ditangani Tuhan, dibereskan Tuhan, sudah menerima penanggulangan, sudah menerima peremukan-peremukan, maka saudaraku, kita jauh lebih mudah untuk tidak mudah marah-marah. Bahkan menjadi amarah. Kalau ego seseorang dibereskan di hadapan Tuhan, dengan sendirinya amarahnya berlalu. Pernah mencoba ini, saudaraku? Kita mau marah gitu ya. Langsung datang sama Tuhan, aduh Tuhan, aku tahu nih jelek nih kalau aku marah nih. Jelek pasti nih omonganku nih. Bahasanya pasti buruk nih. Aku tahu nih. Ini tapi ini marah Tuhan. Tolong Tuhan. Bereskan. Supaya aku jangan marah. Bereskan diriku ini. Bereskan egoku ini. Bereskan hatiku ini. Bereskan aku Tuhan. Maka kalau kita mau tenang di hadapan Tuhan. Biasanya marahnya terkendali. Tadinya marahnya, intensitasnya mau berapa gitu ya. Itu bisa reda. Amin.
Tadinya mau keluar nih kata-kata yang buruk nih. Enggak lah, enggak perlu aku berkata-kata seburuk itu. Ya, bisa turun setengahnya. Betul saudara? Amin. Kenapa tuh ada yang ketawa? Ada pengalaman-pengalaman ya dalam hidup kita ya. Soal marah dan soal ego. Ada satu orang, bahkan dari jemaat saya kira mungkin ada 2 orang yang pernah bertanya kepada saya secara langsung. Oh enggak, 3. Ada 2 pria, ada 1 wanita pernah bertanya. Gimana ya caranya supaya saya enggak gampang marah-marah. Jadi kita hari ini tahu saudaraku, yang harus dibereskan apanya? Egonya, ego kita. Nah lanjut, ekspresi ego ya, ego adalah sumber dari kemarahan. Kita marah karena ego kita tersinggung, ego kita terlukai, ego kita ya enggak menerima. Nah ini ada 4 hal ya, mungkin saja ada hal yang lain tapi hari ini kita bicara 4 hal ini saudara. Orang yang subjektif, apa subjektif? Subjektif itu punya pandangan sendiri, asumsi, opini-opini pribadi. Bukan berdasarkan fakta, tapi apa yang dia pikir. Faktanya enggak begitu, tapi dia berpikir begitu. Itu orang subjektif. Bahkan bisa jauh berbeda antara kenyataan dengan pikirannya. Itu orang subjektif. Orang subjektif pasti penuh dengan ego. Cara rasa pandangannya benar. Rasa pendapatnya tidak bisa salah. Pasti benar. Benar begini. Ntar begitu dicek sama faktanya. Lu kamu ngomongnya A, kenyataannya B. Ya. Orang yang subjektif, egonya tuh besar. Gitu. Sering gak kita mengalami seperti itu? Yakin benar sebagai kebenaran. Yakin gue benar, yakin. Begitu ketemu sama fakta, ternyata beda. Nah, itu pertama. Ya, kita kalau punya pandangan subjektif ya begitu. Apalagi kalau isinya negatif terus. Orang baik aja kita bisa bilang dia kagak benar. Ya, apalagi orang yang gak benar, waduh nilainya lebih banyak lagi gak benarnya. Ya, tidak berdasarkan kenyataan. Yang kedua, menganggap diri luar biasa, istimewa. Nah ini orang yang sombong, merasa lebih. Lebih dari dia. Siapa dia? Nggak tahu siapa gua. Nah gitu. Ya. Orang sombong egonya gimana? Egonya besar apa kecil? Yang sombong belum tentu pintar. Yang nggak pintar juga banyak yang sombong. Betul? Nggak pintar, tapi sombongnya luar biasa. Jadi kesombongan tidak berarti orangnya pintar. Orang kaya cenderung sombong, ya masuk akal juga. Orang miskin banyak juga yang sombong, betul? Jadi kesombongan tidak diukur oleh karena dia kaya atau miskin, pintar atau enggak pintar. Ini soalnya egonya. Yang paling parah, merasa istimewa padahal salah. Salah nih, dia merasa dia benar. Parah itu ya. Benar aja merasa dia benar lebih istimewa dari orang sombong. Ini udah salah, ngerasanya benar. Nah itu egonya nggak tahu berapa lipat itu. Ketiga, orang yang iri hati. Ya.
orang lain tidak seharusnya setara dengan saya. Orang lain tidak seharusnya setara dengan saya, harusnya dia lebih rendah. Jadi muncul iri ketika, kok dia kayaknya jadi setara sama gue. Ya, atau bahkan dia, lebih tinggi dari gue. Nah, muncul iri. Iri juga persoalan ego. Gak mau dikalahin orang, gak mau dianggap lebih rendah dari orang. Banding-bandingin. Itu pun soalnya ego, diri kita ini. Yang keempat, mengasihi diri sendiri. Yang paling diperhatikannya, yang paling dihargainya, yang paling disenengin adalah diriku. Aku nomor satu, aku harus disenangkan, aku harus dihargai. Aku yang harus diperhatikan. Maka akan marah kalau rasa sayang dirinya dilukai. Dia gak perhatiin gue. Dia gak hargai gue. Terluka harga dirinya. Sama juga persoalannya adalah egonya. Nah saudara, jadi kalau kita merasa, iya nih gue gampang banget marah. Orang ngomong dikit aja gak enak gue marah. Ya pasti salah satu dari ini. Karena persoalan ego kita, itulah yang membuat kita marah. Ya, sebetulnya nggak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Simeon dan Lewi. Hanya saja mungkin dia skalanya besar. Ya, mungkin kita lebih kecil ya skalanya. Nggak sebesar mereka. Tapi sama saja. Kembali ini pada persoalan ego kita. Apakah kita istri, apakah kita suami, apakah kita anak, apakah kita orang tua. Ya. Dan kalau persoalan ini terus terjadi, kembali kita juga jadi punya sikap ya yang tidak enak, punya sikap yang marah-marah, terus saudaraku bersengketa, konflik. Ya tentu itu sangat tidak enak, apalagi kalau di rumah tangga yang ketemunya setiap hari. Dalam rumah tangga tidak ada damai sejahteranya sebentar ya, ributnya lebih banyak. Itulah yang diingini oleh kuasa gelap. Tetapi tentu itu semua tidak menjadi berkat. Betul saudara-saudara? Ya, jadi mari lihat diri kita masing-masing. Egoku ini sebesar apa? Sekuat apa? Apakah sudah mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan? Ego kita itu harus malah disalibkan. Betul saudara? Yesus egonya di mana? Di mana ego Yesus? Yesus sebagai manusia. Gimana? Disalib. Amin. Amin. Ego kita harusnya di mana? Harusnya disalib. Jadi mari kita mengenali diri kita masing-masing. Ya, egonya sudah disalib belum? Nah, atau separuh disalib, separuh masih sering menguasai. Gitu ya. Oke, berikutnya saudara. Nah, ada perbedaan antara Simeon dan Lewi pada akhirnya. Ya. Jadi walaupun tadi nubuat yang disampaikan Yakub adalah mereka akan diserakan di antara putra-putra Yakub lainnya, putra-putra Israel lainnya. Tapi kita lihat ternyata ada perbedaan pada akhirnya ya. Yuk kita baca, ini sih kita baca tolong dari Mulmet ya, dibuka ayatnya. Keluaran 32 ayat 25. Saudara juga bisa buka Alkitab ya. Keluaran 32
Ya, sudah ada. Kita baca yuk di depan 1, 2, 3. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Tunggu sampai di sini dulu, tunggu dulu. Ini kisah Musa, jadi sudah bukan zamannya Yakub. Yakub sudah nubuat, tadi kita sudah baca, itu entah berapa tahun sebelum kisah ini. Nubuat itu tentu buat Simeon, Lewi dan keturunannya. Bukan hanya Simeon dan Lewi, tetapi juga keturunannya. Nah, ini peristiwa terjadi sesudah mereka semua sudah meninggal dunia. Dan di sini adalah keturunan mereka. Di sini ada Musa ya yang melihat bahwa bangsa Israel yang bersama-sama dengan dia itu seperti kuda terlepas dari kandang. Mereka, saudaraku, membangun berhala, anak lembu emas. Ini kisahnya ya. Sebab Harun telah melepaskannya. Harun yang disuruh tunggu. Musa naik gunung Sinai disertai oleh Yosua hambanya. Tapi Harun adik Musa, kakak ya, disuruh tunggu di antara bangsa Israel. Mereka bilang ayo kita bikin anak lembu emas. Siapa tahu Musanya sudah mati di sana. Wah, Harun akhirnya kalah. Dan dilepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Lanjut 26. Maka ayo 1, 2, 3. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Hari itu saudaraku, Musa membuat perhitungan kepada bangsa Israel yang dia tinggalkan naik ke gunung untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima perintah Allah. Bagaimana mereka semua tidak dapat memelihara iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka malah bikin berhala-berhala. Ya, maka hari itu Musa berkata di antara bangsa ini, siapa yang memihak kepada Tuhan, bukan berhala, datanglah kepadaku. Lalu siapa yang datang saudara? Satu-satunya Bani keturunan Yakub yang datang kepada dia, Bani Lewi. Wow. Satu Bani, sekumpulan keturunan Lewi. Semua kompak, semua mau mengambil sikap, semua juga siap ya dengan konsekuensi karena nggak tahu nih disuruh apa, betul? Cuman dibilang siapa yang memihak kepada Tuhan datang sini berkumpul kepadaku. Satu Bani itu semua maju, mengambil posisi di mana Musa mengatakan berdirilah di sana. Lalu berikutnya kita baca lagi saudaraku ayat berikutnya 1, 2, 3. Berkatalah ia kepada mereka, ke Bani Lewi itu. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya. Dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Jadi Bani Lewi yang disuruh maju kepada Musa, siapa yang memihak Tuhan. Maka inilah perintahnya. Ini bukan perintah Musa. Maka Musa berkata, Musa sebagai imam. Musa berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Karena bangsa ini benar-benar saudaraku tidak tahu berterima kasih. Belum lama baru ditolong Tuhan keluar dari Mesir. Menikmati begitu banyaknya mujizat-mujizat. Masa ditinggal pergi Musa naik ke gunung ketemu Tuhan. Enggak tahan.
Haruslah kita membangun kembali berhala-berhala. Sungguh-sungguh satu sikap yang mengkhianati kesetiaan Tuhan. Sungguh-sungguh satu sikap saudaraku yang memalukan. Tidak melihat kepada kemuliaan Tuhan. Tidak memahami kekudusan Tuhan. Tidak boleh dicampur dengan berhala-berhala. Sehingga sangat keras Tuhan menjatuhkan disiplin ini. Jadi apa yang Tuhan suruh ke Bani Lewi? Lewi yang dulu pernah membunuh oleh karena marah sendiri. Tapi hari itu Tuhan suruh mereka membunuh oleh karena kehendak Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kekudusan Tuhan, untuk hormat kepada Tuhan. Sukar mana saudara membunuh orang-orang dari bangsa kafir sama membunuh saudara, teman, tetangga? Mana lebih susah? Yang dulu apa yang ini? Yang ini ya? Hah? Gak peduli siapa mereka. Selama mereka orang-orang yang telah melakukan penyembahan berhala, berani mengkhianati Tuhan, berani melakukan perkara yang jahat di mata Tuhan. Mereka ambil resiko, mereka lakukan itu. Nah, inilah satu peristiwa yang membedakan antara Lewi dengan Simeon. Saudara bisa melihat ya, dua-duanya menghadapi perkataan yang memotong berkat mereka, ya. Tapi pada waktu ini, masa ini, Lewi menunjukkan sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Dia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi buat kita pelajarannya saudaraku, Tuhan gak main-main kalau kita punya berhala. Benar? Kita Israel rohani yang hidup zaman ini. Jangan sampai ada berhala kita pelihara. Apa berhalanya? Ya macam-macam. Ada yang masih cari orang pintar, main dukun, pegang jimat. Itu satu jenis berhala. Siapa yang lebih mencintai uang daripada Tuhan? Itu berhala. Siapa yang seperti minggu lalu masih hidup dalam percabulan, perzinahan, kecemaran? Itu berhala. Banyak sekali berhala yang ada dalam hidup kita. Mengasihi diri sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan, itu pun berhala. Amin. Allah betul-betul tidak bisa berkompromi kalau kita anak-anak Israel rohani masih ada berhala dalam hidup kita. Jadi kali ini kita melihat ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Lewi. Ya, itu berkenan kepada Tuhan. Berikutnya, lanjut. Apa katanya saudara? 1, 2, 3. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira berapa? 3.000 orang dari bangsa itu. Sebagai bentuk pendisiplinan Tuhan atas bangsa itu. Supaya kamu tahu akulah Allah. Dan jangan ada yang main-main di hadapanku. Tidak semua dibunuh, tapi 3.000 orang. Jadi saudara kita jadi anak Tuhan harus sungguh-sungguh ya. Jangan main-main. Dan jangan mau mempermainkan Tuhan. Jangan mempermainkan firman Tuhan. Tuhan itu mengatakan kebenaran itu serius. Serius.
Ya, supaya hidup kita terus boleh ada dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Apa firman Tuhan yang sudah bicara, apalagi sudah dikhotbahkan saudaraku, bukan sekali, bisa 2, 3 kali, 4 kali saudara dengar dalam 1 tahun, dalam 2 tahun. Apakah kita sudah memahami dan mengerti? Ya Tuhan, aku masih pegang berhala. Oh ampuni aku Tuhan, aku mau lepaskan. Supaya engkaulah yang terutama dalam hidupku. Amin. Betul? Dia adalah yang utama, betul? Dia adalah yang terutama, betul? Apakah sudah tidak kita pegang firman itu? Bahwa dialah yang terutama, bahwa dialah yang utama. Nah, bangsa Israel pada waktu itu lupa. Makanya Tuhan disiplinkan mereka. 3.000 orang tewas. Nah ini satu pelajaran yang serius saudaraku. Untuk hidup kita. Ya, bukan hanya ketika satu peristiwa terjadi dalam hidup kita. Tapi itu semua akan ada dampaknya ke depan. Maka di kisah ini apa yang dilakukan Lewi berdampak kepada keturunannya. Puji Tuhan ya, keturunan Lewi hari itu membunuh bukan oleh amarah. Mereka membunuh karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Ya, buat kita ambil makna rohaninya. Betul? Ya, karena buat kita sudah jelas Tuhan bilang jangan membunuh ya. Bukan berarti ntar besok-besok saudara bilang Tuhan suruh saya membunuh suami saya. Kita harus mengambilnya dalam makna yang rohani. Artinya mereka saudaraku yang dihukum itu mati rohaninya. Jadi orang-orang yang mati rohaninya. Menjadi orang-orang yang tidak lagi mau berkoneksi dengan Tuhan. Dengar kata Tuhan aja lu jangan ngomong dah. Lu jangan ngomong dah urusan Tuhan, urusan gereja lu jangan ngomong. Gua gak suka, gua gak pengen, gua benci. Nah itu, seperti itu saudaraku. Orang-orang yang udah mati rohaninya. Nah kalau seperti ini kita tentu tahu, oh iya ya. Ada orang-orang yang memang sudah tidak peduli dengan urusan Tuhan. Dengan urusan kehendak Tuhan. Gue mau hidup mau-maunya gue aja. Ada itu yang kayak gitu. Ya, jangan-jangan sudah mati rohaninya. Itu menjadi dampak, menjadi akibat. Oleh karena mereka tidak taat kepada firman. Jadi yang mati rohaninya bukan saja orang yang di luar yang tidak pernah percaya Yesus. Hari ini saudaraku Tuhan berkata, jangankan mereka yang tidak pernah percaya Yesus. Kamu yang pernah mengatakan aku percaya Yesus. Aku percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dalam hidup kita tidak mau diubahkan dan diubahkan seturut firman Tuhan. Jangan sampai saudaraku. Ya, pintu anugerah buat hidup kita udah selesai di satu titik. Kita jadi orang-orang yang kembali terhilang. Rohnya tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Kan ada orang-orang Kristen jadi ateis. Ada kan? Ada, apalagi di negeri-negeri maju. Udah banyak sekali orang Kristen memilih ateis. Apa itu artinya? Seperti ini, sudah terbunuh oleh karena penyembahan berhala. Mungkin berhala mereka adalah otak mereka. Mungkin berhala mereka adalah uang mereka. Makanya tadi kita nyanyi lagu, apa itu tadi lagu? Ya, Tuhan membuat kita kaya. Saya mau ingetin, kaya itu bukan cuma urusan uang. Betul? Betul? Bukan cuma urusan uang. Kita kaya raya oleh uang juga bahaya. Jangan-jangan uang jadi berhala. Lah lagi miskin aja uang jadi berhala, apalagi kaya. Berhala la. Ya, tapi kita mau terus diperkaya di dalam hal-hal yang rohani. Betul saudara-saudara?
Supaya roh kita terus hidup. Kita layak di hadapan Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang terbunuh rohaninya. Oke, berikut saudaraku. Lanjut kita lihat slide kita lagi ya. Kita lanjut, kita lihat slide. Nah, jadi ada perbedaan antara Simeon dengan Lewi. Antara Bani Simeon dengan Bani Lewi. Keturunan-keturunan mereka ya. Jadi poin pertama yang kita lihat adalah oleh kesetiaan dan kemutlakan Lewi. Keturunan-keturunan Lewi. Terseraklah ia di tengah bangsa Israel menurut kutukan. Tetapi malah menjadi suatu berkat yang besar. Ada ayat-ayat ini saudaraku, contohnya di Ulangan 33 ayat 8. Dan saudara catat saja, kita nggak baca ya karena makan waktu. Tapi intinya saudaraku, kota-kota Lewi menjadi kota-kota perlindungan. Ada kota-kota Lewi. Lewi diberikan 48 kota oleh Tuhan. Ini keturunannya ya. Karena mereka memihak Tuhan. Mereka tidak mau ada kontak dengan berhala. Mereka memilih taat perintah Tuhan. Sekalipun harus bayar harga perasaan saudara. Tuhan bunuh, Tuhan suruh bunuh saudara, tetangga. Itu bayar harga saudara. Mereka mau lakukan itu. Karena mau setia, mutlak kepada Tuhan. Maka apa yang mereka dapat sebagai kutuk. Karena tidak mendapat sebagaimana seharusnya hak yang mereka dapat. Tetapi akhirnya menjadi satu berkat yang besar. Kota-kota Lewi sebagian ada 6 kota Lewi menjadi kota perlindungan. Lalu juga ada Tumim dan Urim. Tumim dan Urim itu saudaraku yang ada di dada imam-imam. Dalam bentuk batu-batu permata. Berbagai macam batu permata. Itu tanda hadirat Tuhan. Berada pada suku Lewi. Tumim dan Urim diberikan kepada suku Lewi. Dan dia berhak melayani Allah di hadiratnya. Maka kita mengenal seperti tabernakel. Itu yang melayani menjadi imam-imam adalah suku Lewi. Itu satu-satunya suku yang Tuhan berkenan melayani di hadiratnya. Karena suku inilah yang setia. Ya, sekalipun dulu nenek moyangnya si Lewi pernah melakukan yang salah. Oleh ego, kemarahan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mengembalikan. Tuhan dapat membalikan. Ya, tentu Tuhan dengan kasih karunia-Nya, tetapi juga oleh respon dari keturunan Lewi. Mereka mau ya melakukan apa yang Tuhan suruh, sekalipun ada harga yang harus dibayar, perasaannya ya itu harus ditekan ya. Berapa banyak kita mau belajar menekan perasaan untuk tepat di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita mau korban perasaan untuk tepat di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan itu harus mau korban perasaan. Betul? Betul? Udah capek-capek, gak dipuji. Coba yang dulunya haus pujian. Itu gak enak, itu perasaan mesti ditekan. Luka, Tuhan bilang gak boleh luka. Gak boleh lebih dari 1 matahari terbenam engkau gak beres. Ayo beresin. Ya kita harus beresin, Tuhan masih berat. Tapi aku tahu, aku harus bereskan ini. Aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau taat firman Tuhan. Kita beresin. Jadi ada banyak korban perasaan saudara. Ya, ego kita ini. Betul? Supaya mati tersalib. Tapi lihat apa yang Tuhan beri. Tuhan berikan kota-kota perlindungan. Tuhan berikan Tumim dan Urim. Tanda kehadiran Tuhan. Tapi Simeon tidak mau membayar harga. Bani Simeon tidak mau bayar harga.
Lagi dipanggil sama Musa, siapa yang memihak kepada Tuhan? Mari sini datang berkumpul. Bani Simeon tidak mengambil kesempatan itu untuk menjadi orang-orang yang memihak kepada Tuhan. Padahal dulu berdua sama Lewi bunuh orang karena marah. Sekarang disuruh untuk ikut kehendak Tuhan, tidak mau. Tidak mau. Jadi apa yang terjadi? Yuk kita lihat berikutnya. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, 1, 2, 3 kita baca yuk. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Ya, seperti yang pertama dinubuatkan oleh Yakub bapaknya. Kamu akan diserahkan. Kamu enggak dapat bagian khusus tanah waris. Dan ternyata tepat. Ya, nubuat yang disampaikan bapaknya tepat tuh. Nah, buktinya ini. Yosua 1 ayat 9 mencatat bahwa milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena itu ada kelanjutannya itu ya, intinya Yehuda itu punya tanah tuh luas sekali. Jadi sebagian diambil diberikan ke Bani Simeon. Ya mendapat sih berkat ya. Yakub sebagai bapaknya juga Tuhan ya. Bapa sorgawi tetap mengasihi, tetap diberi, tetapi lebih kecil dari yang seharusnya. Itu yang terjadi buat Simeon. Apa yang Tuhan beri buat Lewi? Nah ini Bilangan 35 ayat 2 dan 6 mengatakan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dari milik pusaka orang Israel diberikan mereka 42 kota kepada orang Lewi untuk didiami. 6 kota sebagai kota perlindungan untuk orang-orang yang salah membunuh, melarikan diri. Juga tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota-kota itu. Mana yang dapat lebih besar? Keturunan Simeon apa keturunan Lewi? Keturunan Lewi. Kita sudah tahu tadi ceritanya. Kenapa Tuhan kok memberinya tidak seperti yang dinubuatkan oleh Yakub? Apakah Yakub salah nubuatnya? Enggak. Sesungguhnya itulah yang akan terjadi kalau Lewi, Bani Lewi di zaman Musa tidak mengambil satu sikap. Kami mutlak kepada Tuhan. Kami mau dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau mereka tidak ambil kesempatan pada waktu itu, mereka pasti sama dengan Simeon. Tapi di sini kita melihat ternyata kutuk sekalipun bisa diubah jadi berkat. Tapi kan kita harus tahu kuncinya apa. Enggak ujuk-ujuk kutuk berubah jadi berkat. Kita belajar dengan Bani Lewi. Bani yang mutlak kepada Tuhan. Bani yang taat kepada firman Tuhan. Sekalipun firman itu mengandung resiko. Sekalipun menjalani firman itu ada korban. Perasaanku sendiri korbannya. Aku mau Tuhan. Aku siap Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada dia. Maka Bilangan 35 mencatat adanya berkat yang besar buat Bani Lewi. Jadi Bani Lewi ini saudaraku
dapetin milik pusaka dari orang Israel. Orang Israel ada berapa suku? 12. Kalau Simeon dapat cuman bagian dari suku Yehuda, satu suku. Tapi Lewi mendapat bagian dari 11 suku lainnya. Banyak enggak? Banyak. Jadi orang-orang Lewi itu ada di mana-mana. Kayak itu ya, sepak bola ya. Orang Indonesia supporternya katanya ada di mana-mana. Begitu tuh saudara tuh. Orang Lewi ada di mana-mana. Di setiap bani yang ada orang Lewi di sana. Ada orang Lewi di sana. Ada orang Lewi di sana. Dan dia memiliki ada 42 kota untuk mereka tinggali. Untuk mereka beraktivitas. Lalu 6 kota sebagai kota perlindungan. Nah ini unik ini saudara ya. Bani Lewi punya 6 kota perlindungan. Perlindungan untuk siapa? Untuk orang-orang yang salah, membunuh, dapat melarikan diri. Jadi Tuhan itu mengatur. Ada nih orang-orang berdosa yang suka membunuh model si Lewi zaman dulu. Ya kan Lewi dulu ngebunuh. Tuhan sediakan ada 6 kota tempat pelarian, tempat perlindungan buat siapa saja orang Israel yang salah membunuh. Diberi tempat supaya mereka datang ke situ. Berkumpul di sana supaya ada kesempatan. Ya, tentu bagi suku Lewi, imam-imam Allah melayani mereka supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Buat kita yang hidup hari ini, kota perlindungan ini berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Itu ada dalam kehidupan imam-imam Lewi. Ada kesempatan untuk mereka bisa menolong orang yang tersesat, yang berdosa kembali kepada Tuhan. Menerima Tuhan. Hari-hari ini siapa Lewi-Lewi ini? Saudara dan saya Lewi bukan? Lewi bukan? Kita orang Lewi. Kita Bani Lewi, makanya 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Wow, beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita belajar soal Lewi, imam, kerajaan imam. Siapa isinya? Saudara dan saya. Saudara dan saya. Kita keturunan Lewi jika kita punya sikap hati sama dengan Lewi. Orang-orang yang mutlak kepada Tuhan. Tidak mau kita piara-piara berhala. Betul? Tidak suka kita piara-piara berhala. Begitu Tuhan bilang kamu masih memelihara berhala. Oh Tuhan, apa itu? Tolong. Saya enggak mau. Saya enggak mau ada berhala. Kalau ada Tuhan tunjukkan kepadaku. Biar aku buang. Aku enggak suka. Itu Lewi. Apakah kita Lewi? Kalau kita Lewi, kita enggak suka dengan berhala. Kalau kita enggak paham, satu kali Roh Kudus bicara, Tuhan bicara kepada kita, itu berhalamu, nak. Tentu seharusnya kita bilang, Tuhan ampuni saya, aku buang. Apa yang jadi berhala dalam hidupku, aku buang. Aku mau berubah, aku tidak mau. Aku mau jadi alatmu. Aku mau jadi alatmu untuk menghancurkan setiap berhala-berhala. Amin. Itulah kita Lewi-Lewi yang rohani. Wow, Tuhan mau pakai kita
Dikatakan tadi ada Tumim dan Urim pada dada orang Lewi. Ada hadirat Tuhan. Tuhan sudah taruh di dalam kita. Amin. Ada rohnya yang kudus. Ada hadirat Tuhan di dalam kita. Bukan lagi di luar yang kelihatan. Batu-batu itu akan bersinar-sinar ketika ada hadirat Tuhan. Tapi Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Dan akan mengalirkan. Ya, segala pekerjaannya lewat hidup kita. Ada kebenaran, ada kekudusan, ada kesungguhan, ada kesetiaan. Itulah hidup kita, imam-imam Tuhan. Amin. Maka kota-kota kita banyak, Tuhan bilang. Berkat Tuhan sediakan, pekerjaan Tuhan sediakan. Ada banyak kota yang harus digarap, yang harus dipelihara, yang dapat menghasilkan, yang menghidupi masyarakatnya yang tinggal di sana. Bahkan ada 6 kota. Wow. Di mana orang-orang berdosa lari ke sana, kumpul di sana. Lalu mereka dilayani sampai jadi orang-orang yang percaya. Amin. Itulah kita, imam. Tuhan kasih kepada kita beban doa. Oh Tuhan, aku ingat dia, aku ingat dia. Orang-orang yang belum dalam Tuhan. Tuhan hantar mereka datang ke kota perlindungan. Maka Tuhan kirim mereka ketemu dengan kita. Amin. Mungkin ketemunya di gereja, tapi mungkin ketemunya di rumah siapa? Di rumah keluarga atau enggak kebetulan ketemu di mana? Di tempat-tempat lain. Tapi Tuhan pertemukan kita dengan mereka karena ada satu kota perlindungan yang Tuhan sediakan buat mereka supaya mereka diselamatkan. Kita ini orang-orang yang Tuhan mau pakai, membawa orang terima selamat kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi ingat Lewi, ingatlah itulah kita yang Tuhan sediakan khususnya di akhir zaman ini. Haleluya. Lalu terakhir apa katanya? Setelah 6 kota perlindungan, juga apa katanya saudara? Tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota-kota. Maka gereja bertumbuh. Komisi-komisi bertumbuh. Isi komsel bertumbuh. Karena di sanalah ada tanah penggembalaan yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara rindu enggak isi bertumbuh? Komsel bertumbuh. Lebih dari yang sekarang ada. Amin. Doakan. Itulah tanah-tanah penggembalaan yang Tuhan sediakan. Kalau datang lagi pembunuh-pembunuh ke kota-kota perlindungan, saudara, itu kan enggak terus-terusan ada di kota perlindungan. Kalau mereka sudah dibereskan hidupnya, mereka ditaruh di tanah-tanah penggembalaan. Entah jadi dombanya, entah jadi pekerja. Karena satu gembala agung Tuhan Yesus akan punya banyak pekerja-pekerja. Gembala-gembala yang sama-sama mengasihi, terus dipakai Tuhan merawat. Amin. Jadi dari penginjilan, perawatan jiwa, sampai kepada dimunculkannya pemimpin-pemimpin baru. Supaya tanah penggembalaan itu betul-betul terpakai seluruhnya. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan mau bilang, sekalipun hidupmu pernah mengalami kutuk. Ada yang kutuk keturunan, ada yang kutuk kemiskinan, ada yang kutuk apa lagi tuh ya, ada banyak. Tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat, menjadi lewi-lewi di akhir zaman ini. Itulah kita semua. Amin. Nanti satu lagi, Tuhan juga jadikan kita kan imamat yang rajani, menjadi Lewi dan menjadi keturunan Yehuda.
itu berikutnya ya. Puji nama Tuhan, mari tim PW maju ke depan. Jadi jangan menyesali saudaraku. Jangan terus menerus menyesali masa lalu kita yang salah. Yang penting bertobat, ambil satu sikap yang baru ya. Tuhan itu sanggup ubahkan, Tuhan sanggup pulihkan kita. Amin. Dan mengubahnya menjadi berkat. Haleluya ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih. Kamilah orang-orang yang berlari ke kota perlindungan oleh karena dosa-dosa kami. Kami ucap syukur, Yesus Tuhan, Engkaulah perlindungan bagi kami. Engkau telah menebus kami, menyucikan kami. Dan segala kutuk apapun yang pernah terjadi atas hidup kami, semua itu sanggup Engkau ubahkan jadi berkat. Masa depan kami, masa depan penuh harapan di dalam Tuhan. Karena itu didik kami Tuhan, bereskan hidup kami Tuhan, bersihkan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau pasti sedih kalau hidup kami masih ada berhala-berhala. Tuhan pasti Engkau menanti supaya kami sadar dan melepaskan segala berhala yang ada. Karena sesungguhnya Engkau penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau mau kami merasakannya, Engkau mau kami menikmatinya. Karena itu buatlah kami menyadari jika masih ada berhala dalam hidup kami. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk sama seperti-Mu punya mata yang membenci berhala-berhala. Biarlah itu jadi hidup kami yang baru, mengubahkan kami Tuhan. Sehingga kami dapat punya sikap yang mutlak kepadamu. Apa saja yang Kau firmankan, kami taat. Dan kami siap membayar harga. Ego kami biarlah semakin dimatikan. Ego kami biarlah terus disalibkan. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Oh, dikeluarkan. Terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa. Amin. Kalahkan ya Tuhan, dalam Dia aku menang. Oh, dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa,
perlindungan kita. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Kami dipulihkan ya Tuhan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Semuanya bangkit berdiri dalam nama Yesus. Untuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosamu diampuni, mengakulah kepada Dia dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyanyikan sungguh-sungguh. Jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada Bereskan hidup kita. dalam nama Yesus. Aku Kiara batakaya laba-laba. Dalam nama Yesus. Nyanyikan lagi. Dalam nama Yesus. Biarlah imanmu bangkit. kutuk jadi Tuhan yang atur hidup kita. nama Yesus. Sesungguhnya Dia rindu memberkati kita. Maka akuilah jika masih ada dosa. Akuilah jika masih ada berhala-berhala di dalam hidupmu. Dia sanggup mengubahkannya. Dia mau memberkati kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sekali lagi. Dalam nama Yesus. Terima semuanya. Terima bagi hidupmu. Terima berkat yang Tuhan mau curahkan. Asalkan kita semua bertobat, memperbaharui komitmen kita, pengiringan kita kepada Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pemulihan dari Dia. Haleluya. Haleluya. Terjadi atas hidup kami, keluarga kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, kami percaya kutuk menjadi berkat pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi di tengah-tengah jemaat Yerusalem ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan, kasih sayang-Mu Tuhan, kekuatan yang selalu baru yang Kau berikan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu, kami percaya Tuhan terjadi di tengah-tengah jemaat.
Firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi hubungan-hubungan yang telah rusak Tuhan di dalam keluarga jemaat Gereja Kristen Pantai Kosta. Kiranya Tuhan kasih-Mu boleh memulihkan supaya mereka kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Boleh senantiasa membakar hati mereka. Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Boleh senantiasa, boleh memberi Tuhan kekuatan dan kelepasan. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang masih terikat oleh perjudian Tuhan. Kami ikat kuasanya Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau keluar dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Kau mengubahkan Tuhan untuk menjadi berkat. Kami percaya kami akan meraih janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Karena firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu indah di dalam setiap langkah-langkah kami. Hanya satu perkara, kami harus bertindak dengan iman percaya kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan generasi-generasi muda dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya mereka boleh menjadi Tuhan tulang punggung di gereja-Mu akhir zaman ini. Tuhan, Kau pakai hidup mereka. Terlebih mereka boleh menghormati Engkau dan orang tuanya. Mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya hidup mereka Tuhan boleh menjadi suratan terbuka. Dan menjadi Tuhan, yaitu menjadi hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biar kami percaya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Gembala kami, Ibu Lois Susana. Kau pakai di dalam setiap Tuhan kehidupannya. Supaya setiap apapun yang Dia berikan bagi jemaat boleh mengalir seperti aliran-aliran hidup yang dapat menampung di dalam setiap hati-hati mereka. Supaya firman-Mu tidak lalu dari dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Tetapi boleh menjadi rema di dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Kami percaya kami akan melihat mujizat-Mu terjadi di dalam gereja kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau bebaskan kami semua, Engkau pulihkan keadaan kami semua. Engkau berikan kepada kami mata hati yang semakin terang untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Maka hidup kami senantiasa diberkati, diberkati dan diberkati. Kami membawa pulang berkat-Mu Tuhan atas rumah tangga kami. Kasih karunia-Mu Tuhan melimpah dalam kami. Kami memberkati keluarga kami masing-masing. Jadikan kami pribadi-pribadi dengan ego yang semakin tersalib. Pribadi yang penuh kasih. Bukan penuh dengan marah. Tapi penuh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat Tuhan atas kami. Kami ucap syukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita mulai beberapa pengumuman. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat bilurmu, ku bersyukur ku telah dimenangkan. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, akan berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu surga terbuka, berkat tercurah. Pintu terbuka, berkat tercurah. Katakan berkelimpahan, berkelimpahan di roh, jiwa, tubuh kami. Mari naikkan bersyukur, bersyukur buat yang
janjimu ku bersyukur, buat salibmu Tuhan ku bersyukur, ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu Tuhan, bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat bilurmu Tuhan, ku telah dimenangkan, ku telah dimenangkan. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk kita percaya berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu-pintu surga terbuka atas hidup kita. Amin. Pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Kutuk diubahkan, kami percaya di dalam Yesus. Kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat tercurah, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Kutuk diubahkan, kutuk diubahkan menjadi, katakan dengan percaya di dalam Yesus. Berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Katakan pintu, semua pintu yang selama ini tertutup terbuka dalam nama Yesus. Pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Kutuk diubahkan, kami percaya Tuhan. Setiap kutuk dalam hidup kami diubahkan menjadi